Three, two, one. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di Sasa Channel. Hari ini aku mau bikin konten sama Yaya. Yaya ini adik kelas Tasya. Jadi Yaya perkenalin diri dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Ramadhani. Ya, di sini Yaya mau cerita sedikit tentang perjalanan hijrah Yaya. Sharing lah ke teman-teman ya. Iya. Jadi mau cerita sedikit dulu. Jadi Yaya ini adik kelas Tasya di SMA dulu waktu masih sekolah ya. Iya. Tapi di sekolah dulu Tasya kelas 3, Yaya masih kelas 1. Kelas 1. Jadi semasa sekolah dulu yang Tasya ingat itu belum seperti ini yang kita lihat, belum pakai niqab. Ya kan niqab kan namanya. Salah. Jadi Yaya tuh dulu masih sekolah pakai ya kayak Tasya sekolah juga, karena sekolah kita bukan sekolah yang memakai jilbab yang panjang, cuman memang rata-rata semuanya tuh yang pakai jilbab ya, tertutup. Jadi mau nanya ke Yaya nih. Dulu sebelumnya ya, bukan yang seperti sekarang ini. Dulu itu sebelum pakai niqab, Yaya itu dulu pernah ngelakuin hal nakal. Dulu kan ini kan nggak langsung seperti ini kan. Dulu itu pernah senakal apa sih ya dulu? Waktu masih sekolah nih ya. Waktu masih sekolah. Atau dulu sebelum pakai kayak gini ya? Gitu ya. Ya kayak gitu sih, kayak misalnya yang masih bandel-bandel juga lah, kayak anak-anak sekarang yang kayak pulang sekolah ada pergi main gitu. Nggak langsung pulang. Terus kayak nongkrong dulu, cuman bilang sih sama bunda, yang penting nggak ada yang langsung pulang kalau dulu gitu kan. Kayak di sekolah tuh bawaannya kayak nanti orang masuk ke kantin. Ke gitu, kantin. iya. Pokoknya masih Iya, wajarnya masih, nakal juga ya, kayak kakak dulu sekolah juga sama. Pokoknya itu masih wajar lah masih gitu. wajar. Ada nggak sih yang di batas wajar ya nakalnya gitu sama bunda, misalnya kayak pernah apa gitu? Enggak pernah sih. Atau kabar dari nggak pernah. Berarti nakalnya masih batas wajar ya. Wajar, cuman ngerasanya kayak emang udah nakal kali kalau udah nakal kali gitu kan. Jadi dulu tuh masih kayak kakak ya, jilbab masih kayak gini. Masih belum. Malah ya dulu pernah kayak yang masih hijabnya itu yang diikat-ikat ke leher gitu. Masih diikat-ikat gitu kan. Langsung masuk nih ya. Boleh. Awalnya Yaya tuh memutuskan untuk berniqab itu tuh kapan gitu? Jadi Yaya itu hijrah di tahun 2019. Yaya udah lulus SMP. Tapi itu Yaya lupa itu di awal tahun, di pertengahan atau di akhir tahun. Di saat itu kayak Yaya tuh di tahun 2019 itu Yaya benar-benar kayak di tahun itu, detik itu, hari itu juga kayak Yaya harus berubah gitu. Itu tuh di bulan berapa ya? Yaya lupa sih bulannya. Yang penting tahunnya itu 2019. Kayak Yaya nggak boleh nunda-nunda lagi, karena di waktu Yaya kelas 1 SMP Yaya udah ada kayak niatan mau bercadar gitu Kak. Itu waktu Yaya tahu itu 2019 itu masih niat pengen berhijrah atau niat ingin menutup pakai niqab nih gitu? Enggak, Yaya di awal itu Yaya masih berhijrah dulu gitu. Berhijrah dulu. Berarti berhijrah dengan berniqab, dengan berjilbab itu berbeda? Berbeda. Karena Yaya kayak ngerasa semuanya itu perlahan-perlahan, karena nanti kalau orang yang ngelihat kan kaget juga langsung berubah gitu kan. Jadi di awal itu ya kayak merubahnya tuh kayak di pakaian dulu. Yaya nggak pernah lagi pakai celana jeans gitu. Jadi ditukar sama kayak pakai rok, besoknya pakai gamis, besoknya lagi baru pakai kayak kaos kaki, pakai handshock, baru memperdalamin jilbab lagi gitu, menutup dada. Dulu kan diikat-ikat dulu tuh jilbab Yaya. Jadi barulah kayak udah kayak ngerasa berapa ya, udah setahunan juga kayaknya Yaya hijrah. Berarti ya dalam waktu yang gitu. Setahun ya. Jadi baru Yaya kayak udah kayak ngerasa pantas lah gitu, bisa ya mempertahankan. Baru Yaya kayak mencobanya memakai cadar gitu. Jadi kayak misalnya pergi nemenin bunda ke pasar atau pergi bareng keluarga, Yaya pakai niqab gitu. Cuman nggak pernah yang perginya tuh kayak sama teman-teman nampakin, belum pernah. Jadi gimana tuh respon keluarga Yaya paling utama gitu pas pertama kali Yaya memutuskan Yaya nih mau berniqab nih gitu? Yang pertama kali itu kan yang tahu pasti keluarga kan. Itu tuh tanggapan keluarga Yaya kayak apa? Alhamdulillah kayak bunda sama ayah, orang tua Yaya kayak
ngedukung gitu. Dia malah senang melihat Yaya kira kayak Terus tuh waktu pertama kali tuh dia ngomongnya gimana, ngomongnya ke orang tua tuh? kan ya nih di situ sisinya ya baru pulang nih, ya pakai cadar ya tengokin sama bunda. Terus bunda kayak bilang kayak senyum aja gitu. Kira bunda tuh bakalan bilang ngapain sih cepat kali bercadar gitu, yang biasa aja dulu. Kiranya bunda bilang nih, ayo ayo sini mau nengokin ke ayah gitu kan kata bunda nih. Terus bunda manggil ayah, tengok nih udah pakai cadar dibilangnya. Terus ayah nengok kan. Terus alhamdulillah bilang ayah ya baik sih tanggapannya, terus kasih apa juga Motivasi. motivasi kalau misalnya udah memutuskan bercadar tuh ya udah rubah yang kayak gini. Jadi ingetin lah gitu. Baik sih tanggapannya. Alhamdulillah kalau dari keluarga juga. Jadi perasaannya ya pas pertama kali tuh kan pakai nikab tuh. Iya. Terus kan pasti ada perubahan ya Iya, dari dulu iya. nggak pakai nikab terus Iya. tiba-tiba pakai nikab tuh Iya. perasaannya pertama kali tuh gimana? Iya. Perasaannya itu kayak setelah Yaya bernikah tuh kayak adem, nyaman gitu, kayak gimana lah makinnya nggak seperti yang Yaya rasain. Kalau dulu ya mikirnya pasti kayak panas gitu Iya. kan, kayak pasti gerah lah. Ternyata enggak, enak malah nyaman. Kalau Yaya keluar nyaman aja gitu rasanya kalau udah bercadar gini gitu. Terasa aman Iya, aja ya. aman gitu. Jadi yang membuat Yaya tuh yakin gitu. Yakin. Pokoknya pas Yaya tuh bernikah, Iya. Yaya tuh gini ngomongnya. Ini pokoknya nih detik Iya. ini juga yakin nih Iya. mau pakai nikab tuh yang membuat Yaya tuh pertama kali tuh habis ngelihat apa sih, Iya. habis nonton apa atau dapat hidayah apa sih Yaya waktu pengen bernikab Iya. gitu. Jadi di waktu itu tuh Yaya kayak nggak tahu yang namanya hidayah kan tiba-tiba datang Iya. aja gitu kan Kak. Di waktu itu Yaya langsung kayak kepikiran balik lagi nih, kalau dulu kan Yaya pengen udah bercadar dari kelas 1 SMP, cuman kan Yaya tunda-tunda gitu. Iya. Jadi di waktu itu datang lagi, tergerak aja hati itu sendiri pengen pakai cadar lagi gitu kan. Terus saya mikir lagi nih, bisa nggak ya Yaya mempertahankan cadar Yaya, apalagi kayak lingkungan Yaya kurang mendukung, kayak Masih bertanya-tanya, masih memikirkan kayak juga kan. teman Yaya nggak ada yang seperjalanan gitu kan. Bisa nggak ya ngebangunnya sendiri, berusaha sendiri. Terus saya buang lagi tuh pikiran tuh, kalau misalnya kayak gitu terus saya berpikirannya kapan Kapan berubahnya. mau bergeraknya gitu kan. Intinya makanya di situ di malam waktu itu, detik hari ini juga, tahun ini, sekarang juga Yaya harus memperbaiki diri Yaya dari yang dulu gitu. Apapun yang penting kan kita berubah kan, kita yang tahu gimana perjalanannya, rintangannya. Orang kan cuman ngelihat aja gimana perubahan kita. Jadi di situ Yaya pengen ngebuktiin kalau Yaya itu memang bisa berubah dari diri Yaya yang dulu gitu. Jadi di saat itulah Yaya memang kayak membuang semua pikiran-pikiran Yaya, mencoba semuanya dari awal gitu. Memang nggak ada sih Yaya ngelihat siapa yang nggak ada sih Yaya ngelihat termotivasinya sama siapa. Cuman tergerak Iya, sendiri tergerak aja sendiri. gitu. Nah di waktu itu setelah Yaya udah tergerak hati itu, Yaya buka-bukain YouTube nih kayak nonton-nonton ceramah tentang perjalanan Jadi belajar hijrah. ya, Iya. melanjutkan Iya, yang kayak menambah-nambah menambah, pengalaman gitu. Gitu sih. Jadi pas pertama kali tuh kan pakai nikab tuh kan nggak Iya. langsung keluar tuh, Enggak. masih di dalam-dalam Iya, di rumah, dalam. belum banyak yang tahu kan. Belum. Karena pun kakak sendiri juga kaget Kaget ya kan, Kak? pas pertama kali. Iya, Tiba-tiba akun Instagramnya kan kita udah lama berteman kan di Iya. Instagram, di sosmed gitu. Iya. Terus pas kaget pas pertama kali ngeliat Yaya di Instagram, kok Iya. postingannya udah nggak ada. Padahal Iya. sebelumnya itu tahu Yayanya Iya. gimana di sekolah kan. Iya. Terus Jadi di waktu Yaya itu tuh kan Kak, pas di hari Yaya mau merubah semuanya, Yaya mau bernikah itu, Yaya hapus semua postingan Yaya di Instagram. Iya. Sampai teman-temannya nanya, Dela kemana gitu, kok dihapusin semua postingan-postingannya, bilang. Tapi belum berani ngasih tahu gitu. Ya nggak apa-apa, bilang mau yang baru aja lah gitu, Ngomongnya ngebilangnya. gitu. Iya. Terus gimana tuh pas pertama kali respon teman-teman, kan masih sekolah nih ya nih. Iya. Kan udah pernah ke sekolah juga. Itu tuh di Udah. sekolah pakai nikab juga nggak ke sekolah apa gimana? Di waktu itu ya Mas, kalau misalnya masih sekolah itu ya masih pakai masker waktu itu. Cuman kalau kayak ngantar tugas, kayak ada perlu sama guru Ataupun sekolah, keluar iya, sama teman-teman? ya pakai nikab gitu. Alhamdulillah kayak respon teman-temannya itu baik semua gitu. Kayak pertama dia jumpa Yaya udah bercadar tuh kayak, Adela nih bilangnya kan, pakai cadar bilangnya. Iya, Yaya bilang kan.
terus hijrah, dibilang iya aku hijrah, doain ya semoga bisa istiqomah ya bilang. Nah, alhamdulillah. Iya. Berarti nggak ada dapat judge dari Enggak teman-teman ada, tuh nggak ada ya. enggak ada. Berarti mendukung Iya semua. alhamdulillah teman-temannya ngedukung semua gitu. Jadi gimana nih cara Yaya sendiri buat kan pasti tuh iman kita kan Iyalah, suka naik iya. turun tuh. Iya. Gimana cara Yaya ngontrol iman Yaya tuh waktu Iya. lagi emosi Iya, gitu iya. kan? Iya, Itu gimana? yang namanya iman pasti naik turun gitu kan Kak. Pasti ada di kalanya kita lagi semangat-semangatnya nih, nanti ada juga lagi di kala galau-galaunya iman gitu kan. Kalau udah ya ngerasa galau kayak gimana-gimana gitu, kayak perbanyak ya nonton-nonton ceramah, perbanyak baca Al-Qur'an, istilahnya ibadahnya ditingkatin lagi lah gitu. Karena kalau misalnya perbanyak di saat kita galau-galau tuh mengingat Allah, nanti bakalan reda sendiri aja gitu. Pasti balik lagi nih, nggak boleh kayak gini, harus semangat lagi gitu. Jadi semua yang imannya yang turun tadi tuh naik lagi gitu. Nah, tuh dengerin tuh buat yang suka emosi-emosian ngomongnya. Iya. Jadi Karena tuh kan emosi itu kayak kayak apa dari setan gitu. iya, ya bukan kita lagi Iya, bukan kan. kita lagi. Ya, berarti itu emang setan. Apalagi yang sering beremosi. Iya, ya, yang Kak. bikin buat emosi gitu kan. Jadi Iya, tuh iya. sekarang berarti udah Mm-mm. memutuskan untuk bernikah ya kan. Nah, kakak mau nanya nih, kan Iya. nih masih sekolah Iya. nih, masih kelas 2 SMA, Iya, masih panjang banget Masih. Tapi apa ya? banyak tuh yang belum tahu udah lulus SMA ya maksudnya tuh Belum ada yang tahu iya, Yaya umur Yaya berapa, masih sekolah apa gitu. enggak, belum. Iya. Ya, jadi ini nih Yaya klarifikasi dia masih sekolah kelas 2 SMA. Masih kelas 2 SMA. Jadi banyak yang nanya, "Udah nikah Udah belum? nikah Masih belum?" sekolah, masih kelas 2 SMA." Nih kita tanya ini, Yaya setelah tamat sekolah nih mau kemana? Kan nih apa mau belajar dulu, Iya. apa mau kuliah atau mau nikah? Ya kan Bunda, ada Bunda Yaya di sini. Ini gimana Yaya? Kayak gimana ya? Yaya tuh tipe orang yang kayak nggak mikir kalau besok kemana ya kayak gini, nggak ada sih mikir yang kayak gitu. Berarti belum Kayak mempersiapkan ya? Yaya kayak menjalankan aja gitu. Karena kan kita nggak tahu ke depannya. Kadang kita mikirnya kayak gini, nanti Tapi Allah ngasihnya yang kayak Iya, gini kita baiknya. mikirnya kan nanti tamat sekolah ke sini ya gitu. Ternyata di balik itu semua Allah udah nyiapin yang lebih baik gitu Iya, benar, daripada benar, yang benar, kita benar, benar. harapkan. Jadi makanya kayak Yaya tuh ya udah nyerahin aja semua sama Allah, apa yang dikasih duluan itu udah pasti yang terbaik gitu. Nah, berarti kita doain aja ya apa yang terbaik. Amin, Mudah-mudahan makasih, Kak. nanti balik lagi ke diri kita yang baik. Amin. Insya Jadi gimana ya kalau kan nih Yaya kan masih belajar Iya, juga masih nih. belajar. Gimana nih motivasi Yaya buat teman-teman yang dalam proses berhijrah itu tuh gimana tuh pesannya Yaya? Intinya kayak yakin aja sama keputusan yang udah diambil. Kalau misalnya memang udah ada niatan untuk hijrah itu udah bagus banget karena Allah tuh masih sayang, masih ngebukain hati untuk kembali lagi ke jalannya gitu. Intinya jangan pernah dengerin kata orang. Kadang kan ada orang yang bilang ya Kak, ngapain sih hijrah-hijrah cepet banget gitu kan. Nikmatin aja lah dulu masa mudanya main-main gitu. Jangan kita tuh kayak ngikutin kata mereka gitu. Jangan kayak bodoh lah istilahnya, membuang-buang masa-masa muda Menunda-nunda. iya dengan yang gak guna gitu, Mm-mm. dengan yang hura-hura. Malah kayak Yaya sendiri ngerasa hijrahnya udah terlambat gitu Kak. Kenapa sih gak dari dulu aja gitu. Jadi yang namanya hijrah pasti gak ada yang terlambat gitu. Dan pastinya juga berproses ya, yang nggak langsung iya. pelan-pelan. Iya, intinya kayak jangan dengerin kata orang gitu. Fokus aja pada apa namanya? Kayak apa yang kita pikirin gitu. Apa yang mau diambil Apa gitu. yang mau kita fokus ambil aja. gitu. Iya, jangan dengerin kata orang. Intinya itu aja sih, ikhtiar, tawakal, berusaha. Jadi serahin semua sama Allah gitu. Karena kan memang waktu saat proses itu Iya. prosesnya itu juga bukan gampang ya, pasti banyak instan gitu ya, Kak. pasti banyak cobaan-cobaannya gitu. Yang Nih cobaannya ya terberat apa waktu semasa kan pasti itu nggak mulus-mulus Iya ya sih, perjalanannya, iya. pasti ada rintangannya juga. Iya Rintangan sih. terberat ya waktu saat mau memutuskan untuk berhijrah itu tuh apa? Jujur sih kalau dari Yaya pribadi nggak ada sih Kak yang kayak rintangannya tuh yang terlalu berat lah bagi Yaya. Kayak Yaya setiap perjalanan hijrah pasti ada rintangan dan cobaannya gitu. Cuman Yaya tuh kayak rintangannya tuh kayak yang Balik lagi ke diri kita sendiri. nggak disangka-sangka gitu rintangannya Kak, kayak ada aja yang datang. Cuman Yaya nggak terlalu fokus ke gimana cobaan itu gitu. Karena ya tahu pasti ada Allah gitu yang setiap ada cobaan pasti ada jalannya gitu.
Jadi kayak ngerasanya tuh nggak terlalu ngebebanin lah gitu, yang Berarti nggak terlalu biasa-biasa banyak aja. sama Iya. yang cobaannya Iya, gitu. alhamdulillah belum ngerasain yang gimana-gimananya gitu. Ngerasainnya gimana ya. Makasih juga ya udah mau datang ke sama-sama. sini. Makasih udah ngundang juga ya, Kak. Amin, mudah-mudahan kita besok bisa sharing-sharing lebih banyak Amin, lagi insyaallah sama Yaya. boleh. Iya. Makasih banyak juga, semoga banyak em, pesan yang bisa kalian ambil, yang bisa diterapin juga, dan Insyaallah. doain juga mudah-mudahan bisa menyusul seperti Yaya. Amin. Amin. Semangat ya, Kak. Amin, mudah-mudahan. Makasih Iya, Yaya. sama-sama, Tutup Kak dulu. Tasya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Iya. Juga boleh follow Instagram Yaya. Apa ya? Boleh. Adela Ramadhani. Oke, jangan lupa di follow. Dah, assalamualaikum.